Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, semangat baru, dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian di pagi hari ini sebelum beraktivitas. Kita di acara Renungan Pagi edisi 11 Agustus 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang kelima demikian. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Motivasi yang benar. Saudara sekalian, saya masih jelas mengingat perkataan dosen pastoral konseling saya di salah satu kelas dalam perkuliahan beberapa tahun yang lalu. Ia berkata, jangan mudah menerima mentah-mentah semua yang didengar, dilihat, yang terjadi di sekitar Anda. Sebab sejatinya semua perkataan, semua tindakan pasti ada penyebabnya. Jadi kalau mau tahu yang sesungguhnya apa yang sedang terjadi, selidiki mengapa ia mengatakan demikian, atau mengapa terjadi demikian, atau mengapa ia berperilaku demikian. Hal ini menunjukkan bahwa selalu ada motivasi di balik semua perkataan dan tindakan seseorang. Dan motif itulah yang terpenting jikalau kita ingin mengetahui seluruh persoalan itu. Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini, apakah motif Festus tak segera melepaskan Paulus? Padahal Paulus telah menyampaikan pembuktian kasusnya bahwa ia tak bersalah terhadap hukum Taurat, terhadap bait Allah maupun terhadap kaisar sendiri. Festus merupakan wali negeri baru pengganti Felix. Sebagai pemimpin baru, ia ingin sekali mengambil hati orang Yahudi. Inilah alasan atau inilah motifnya ia tetap membiarkan Paulus tetap mendekam di dalam penjara. Festus menggunakan Paulus sebagai alat untuk menarik simpati orang Yahudi demi kepentingan politiknya. Festus rela mencederai nilai-nilai keadilan yang ia sendiri sudah tahu. Hal yang sama juga tampak dalam imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi. Mereka memiliki keinginan yang sangat besar untuk membunuh Paulus dan sudah beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadap Paulus. Ambisi religius menggerakkan mereka untuk berkhianat jahat terhadap Paulus. Tindakan Festus dan orang-orang Yahudi dimotori oleh sebuah hasrat tertentu. Dalam penilaian moral, tindakan mereka itu adalah sebuah kekeliruan. Mereka mengingkari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadilan. Saudara sekalian, hal ini tentu sangat kontras dengan apa yang dilakukan Paulus. Ia hanya membela diri dari tuduhan palsu. Ia menjunjung tinggi nilai kejujuran saat menyatakan rela mati kalau terbukti bersalah. Paulus dengan motif yang mulia hanya ingin agar keselamatan juga diterima oleh mereka. Saudara sekalian, dari kasus ini kita dapat mengetahui penting menyelidiki setiap motivasi yang kita miliki ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Sebab motif yang benar melahirkan tindakan yang benar pula. Festus hanya ingin menerima dan menyenangkan orang banyak. Dan ia rela bungkam untuk kebenaran yang seharusnya bisa diputuskan. Saudara, demikianlah yang seringkali terjadi dalam kehidupan ini. Fakta kebenaran seringkali tertutup karena takut ditolak, demi menyenangkan sekelompok orang dan demi mencari nama. Dengan demikian menjadi jelas kita sering menutup-nutupi sesuatu karena alasan penerimaan di depan manusia. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana dengan penerimaan Tuhan? Manusia condong lebih takut pada manusia yang kelihatan daripada Tuhan yang tak kelihatan dengan mata jasmani, yang hanya mampu dikenali oleh orang-orang rohani. Hidup benar memerlukan karya Roh Kudus.
Hanya setelah dibaharui oleh Roh Kudus melalui kasih karunia Yesus Kristus, barulah seseorang dapat mentaati perintah Allah dengan sukses sebagai ungkapan kerinduan kita untuk menyenangkan Allah. Jadi saudara-saudaraku, mana yang kita pilih? Menyenangkan hati manusia yang kelihatan atau menyenangkan hati Tuhan yang meskipun tak terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi sesungguhnya Ia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Paulus mengajarkan kita dengan teladan ini, meski manusia menolak bahkan membenci, asal saja tetap setia menyatakan kebenaran dan yang seharusnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini. Kalau kami boleh bangun dengan sehat dan diberikan anugerah kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Kami duduk di hadapan-Mu Bapa, memohon belas kasih-Mu supaya Engkau yang akan menyertai kami dan memberkati kami dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap menjaga motivasi agar tetap murni dan bersih dalam setiap pergumulan yang Engkau percayakan kepada kami. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kami supaya disanggupkan menyatakan kebenaran pada saatnya. Dan kami lebih memilih untuk menyenangkan Tuhan di atas dari segala-galanya di dalam kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang kami lebih memilih menyenangkan manusia yang kelihatan dibanding menyenangkan Tuhan yang tidak kelihatan oleh jasmani kami. Tapi biarlah Tuhan memberikan kami kepekaan untuk selalu menyadari bahwa Engkau Tuhan selalu melihat hidup kami, dan Engkau selalu ada di dalam sepanjang kehidupan ini. Karena itu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap aktivitas kami di hari ini, segenap pergumulan kami. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan mereka, Tuhan Engkau yang maha mengetahui. Mereka yang sakit Tuhan, berikanlah kelegaan. Berilah kekuatan untuk menjalani masa-masa yang Tuhan izinkan terjadi bagi mereka. Mereka yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan atas berbagai-bagai hal yang menimpa kehidupan mereka, Bapa, nyatakanlah kasih-Mu bahwa Engkau selalu ada untuk kami sandari, untuk kami harapkan dalam segala persoalan hidup kami. Engkau tidak buta, tetapi Engkau selalu terbuka menyaksikan segala persoalan hidup ini. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menyerah sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak untuk segenap penyertaan-Mu yang tiada kunjung berhenti dalam hidup kami. Dengar doa kami pada pagi ini. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini. Amin.